Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fatwahatul Masunah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legitimasi dan demokrasi. Sebelumnya, apa itu demokrasi? Demokrasi mencakup dalam 4 hal, diantaranya pemerintah, rakyat, hak, dan juga keputusan. Demokrasi itu sendiri merupakan sistem pemerintahan turunan dari liberalisme dan juga kapitalisme, yang mana di dalamnya memberikan kebebasan kepada rakyat, memberikan kesetaraan hak kepada rakyat untuk memilih, dan lain-lain. Dengan kata lain, kita sering mengenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu legitimasi. Apa itu legitimasi? Nama lain dari legitimasi adalah keabsahan, yang artinya sah menurut hukum. Atau bisa disebut dengan orang yang mempunyai keabsahan atau legitimasi untuk mengeluarkan perintah atau komando yang sah menurut hukum. Legitimasi dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, di mana legitimasi itu mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum, tetapi terkadang tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan kekuasaan itu sebaliknya, di mana mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. Ini merupakan suatu contoh legitimasi di mana presiden mempunyai legitimasi untuk mengeluarkan perintah yang sah menurut hukum. Konstitusi yang membuat beliau mempunyai legitimasi untuk menjadi seorang pemimpin. Peraturan perundang-undangan membuat presiden mempunyai legitimasi. Namun demikian, meskipun beliau mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu perintah, tidak dapat menjamin jika beliau bisa mempengaruhi rakyatnya. Wakil Roes kalah karo peci di khotbah. Dalam politik, kekuasaan memang selalu menjadi perhatian utama. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Konteks memengaruhi orang lain bisa terjadi dalam hal apa saja, dalam kehidupan keseharian atau dalam pergaulan. Ketika dalam pergaulan, seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya, berarti dia bisa disebut sudah mempunyai kekuasaan. Biasanya ini terjadi kepada seorang kiai ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang mana dengan kekuasaannya itu dapat mempengaruhi orang lain. Banyak contoh yang dapat kita ambil, bisa dari seorang tokoh-tokoh masyarakat yang memang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat tersebut, atau bisa jadi seorang kiai. Nah, peran seorang kiai biasanya mempunyai pengaruh yang besar karena ada istilah seorang murid manut kepada yang jadi guru. Ini biasanya terjadi di lingkungan pesantren. Menurut Max Weber, sumber legitimasi atau otoritasi terbagi menjadi 3, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan juga otoritas legal rasional. Yang pertama yaitu otoritas tradisional. Otoritas tradisional didasarkan pada kebiasaan maupun tradisi yang sudah lama ditetapkan. Biasanya ditemukan pada kerajaan yang mewariskan legitimasinya kepada keturunannya. Selanjutnya yaitu otoritas karismatik. Otoritas karismatik merupakan kemampuan seseorang untuk membangkitkan imajinasi rakyat untuk mematuhi kepada orang yang memiliki karisma itu. Kemudian yang selanjutnya adalah otoritas legal rasional. Otoritas legal rasional biasanya digunakan di negara-negara modern. Contohnya bisa berupa surat keputusan. Nah, supaya kekuasaan itu tetap berdiri di sebuah negara, harus ada jaminan legitimasi. Di antaranya, apabila dijalankan sesuai dengan perundang-undangan atau konvensi yang bersifat informal. Pelaksanaan aturan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama antara yang memerintah dan juga yang diperintah. Kemudian legitimasi itu harus mendapatkan persetujuan dengan adanya ekspresi dari pihak yang diperintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu legitimasi demokrasi. Demokrasi dapat dianggap mendukung legitimasi dengan melalui yang pertama yaitu persetujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompromi bersama dengan melalui kedamaian relatif. Kenapa? Karena meskipun terlihat
damai, pasti di dalamnya itu terdapat sebuah konflik. Yang selanjutnya yaitu adanya umpan balik dari sistem politik yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu legitimasi non-demokrasi. Praktek legitimasi dalam rezim non-demokrasi yang pertama yaitu pemilu manipulatif. Walaupun hanya satu partai, tetapi di dalamnya terkadang tidak kompetitif atau pemilu yang dicurangi. Kemudian yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan warganya. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu menerapkan manipulasi ideologi. Krisis ekonomi terjadi karena adanya sistem demokrasi kapitalis tidak dapat secara permanen memuaskan dua kepentingan, yaitu tuntutan masyarakat untuk sejahtera dan juga tuntutan ekonomi pasar yang berbasis pada pencarian keuntungan pribadi. Jika terjadi krisis legitimasi, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak reformasi, ya revolusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.